Baik, perkenalkan, nama saya dan Eliezer Rian Andani dengan NIM 415190100120. Saya akan membacakan ulang atau menjelaskan ulang mengenai soal-soal UAS dari nomor 1, 2, dan 4. Baik, soal pertama adalah nomor 1, jawablah pertanyaan berikut ini. Kemudian yang A, sebutkan algoritma dataset, yang lain Anda pahami dan jelaskan mengapa. Oke, jadi saya mengetahui yang namanya algoritma a priori ya. Algoritma a priori ini saya ketahui karena memang saya belajar untuk membuat aplikasi web yang menggunakan algoritma a priori yang digunakan untuk mengetahui uh, produk yang akan ditawarkan kepada pembeli. Algoritma yang bagus itu digunakan di marketplace itu algoritma a priori karena memang algoritma ini memiliki support dan confidence yang nantinya akan digunakan. Kemudian soal B, jelaskan algoritma dataset berdasarkan jenis pengelompokannya. Algoritma terdiri atas 3 jenis, yaitu ada supervised learning, reinforced learning, dan unsupervised learning. Supervised learning merupakan algoritma yang memiliki informasi berupa input dan output. Algoritma unsupervised learning juga memiliki pelatihan data atau algoritmanya yang memiliki pelatihan karena programnya yang bisa memungkinkan komputer untuk mendapatkan hasil awal dan akhir data. Contoh dari algoritma ini ada K-means, hierarchical clustering, dan DB-scan. Kemudian reinforced learning adalah machine learning di mana mesin bisa hidup dalam tanda kutip dalam lingkungan dan mampu memahami state lingkungan tersebut sebagai faktor fitur. Mesin dapat menjalankan action di setiap state. Action yang berbeda membawa reward yang berbeda dan juga dapat membedakan mesin ke state lingkungan lain. Kemudian dalam algoritma unsupervised learning, komputer akan dituntun melakukan sesuatu. Tapi pada algoritma unsupervised learning, komputer dibiarkan belajar sendiri. Jadi dia dapat belajar dari data-data yang pernah dipelajari sebelumnya. Oke, untuk soal nomor 3, 1C, apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus? Apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus? Terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk memilih algoritma dalam sebuah studi kasus, yaitu ada tipe dataset, kemudian objektif kasus, struktur data, kemudian ada outlier atau anomali, kemudian perangkat komputer yang disediakan dan kemampuan dari perangkat tersebut, jumlah record, dan jumlah atribut. Pada akhirnya keputusan penggunaan algoritma kembali pada saintis tersebut berdasarkan evaluasi dari setiap algoritma. Nomor 2, jelaskan berapa jenis data syntax. Syntax terbagi menjadi beberapa tahapan atau jenis. Ada regression, clustering, association analysis, deep learning, time series forecasting, text mining, feature selection, dan classification. Pada proses klasifikasi atau regresi digunakan untuk membagi variabel target berdasarkan pada variabel input. Prediksi yang dibuat ini berdasarkan pada model umum yang dibangun pada dataset yang diketahui sebelumnya. Kemudian deep learning. Deep learning merupakan artificial neural network yang bersifat subtetik, atau penerapan deep learning ini telah banyak diterapkan untuk penanganan masalah klasifikasi atau regresi. Clustering merupakan proses mengidentifikasi pengelompokan dan data yang dilakukan secara alami berdasarkan pada dataset yang tersedia. Pengelompokan ini berdasarkan pada algoritma pembelajaran yang bersifat unsupervised learning. Kemudian ada time series forecasting, merupakan sebuah proses memprediksi sebuah nilai
tertentu berdasarkan pada histori data masa lalu yang memungkinkan untuk memberikan sebuah tren atau pola tertentu yang sifatnya didasarkan pada waktu. Ada bisa tahun, bulan, mingguan, atau harian. Text mining dikenal juga sebagai dengan dan dapat ditindaklanjuti editor. Kemudian feature selection merupakan sebuah proses untuk menyeleksi atribut dalam sebuah dataset sehingga boleh atribut yang sifatnya penting dan dapat memberikan ciri atau objek tertentu. B. Apa itu CRISP-DM? CRISP-DM atau lengkapnya disebut Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan standar yang dikembangkan pada tahun 1996 di Eropa. CRISP-DM memiliki 3 tahap, yaitu ada non-mutual eksklusif. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah business understanding atau memahami bisnis, kemudian data understanding, memahami data tersebut. Setelah itu data disiapkan atau data preparation. Ketika data telah siap dan dapat digunakan, maka dilakukan pada proses yaitu modelingnya. Jika sudah, dilakukan evaluasi. Jika data telah dievaluasi, maka bisa dilakukan deployment atau data bisa dipahami lagi untuk melakukan tahap-tahap yang lainnya secara berulang. Oke, nomor 3. Oke, karena nomor 3 ternyata tidak, akan saya lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah yang A, jelaskan tahapan pada modeling development pada proyek data science. Jadi dalam melakukan pemodelan terdapat berapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pengumpulan data, persiapan data, visualisasi data, modeling data, feature engineering, dan model deployment. Pengumpulan data atau melakukan pengumpulan data, mencari sebuah data, research data, mengenal atau mendalami data tersebut supaya apakah data itu cocok digunakan atau tidak. Kemudian persiapan data. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka akan dilakukan preprocessing atau persiapan data untuk membersihkan data-data supaya tidak terjadi masalah ketika dilakukan proses modeling. Visualisasi data atau biasa kita sebut dengan ini memvisualkan data biasanya digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut bisa kita pahami dengan sebuah grafik. Jika sudah, bisa dilakukan modeling data atau melakukan pemodelan dalam modeling data. Feature engineering mengubah data mentah menjadi fitur yang dapat digunakan untuk membuat prediktif menggunakan machine learning atau statistic modeling. Model deployment, jika sudah dilakukan modeling data dan feature engineering, maka model data bisa dilakukan dan melakukan deployment. Untuk yang B, cara memvalidasi data. Memvalisasi data dapat dengan tujuan mengetahui kinerja model dengan mengukur akurasinya. Meskipun akurasi bukan satu-satunya parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu model, ada 2 konsep yang dapat digunakan, yaitu training error dan test error. Biasanya digunakan dengan data sebanyak 10%, kemudian dites. Kemudian 4C, apa kegunaan dari visualisasi data? Nah, seperti yang tadi, dengan visual data maka manusia dapat memahami data dengan lebih mudah. Dengan menggunakan visualisasi data, maka manusia bisa mengetahui berapa banyak data dari data tersebut, seperti misalnya
data tersebut memiliki nilai di atas 5 misal, maka dia sebelah kanan atau di sebelah kiri dengan mungkin juga dengan warna yang berbeda. Itu salah satu contoh dari visualisasi data yang secara mudahnya. Kemudian apa tugas yang paling menantang? Tugas yang paling menantang bagi seorang data science adalah ketika dataset yang diolah terdapat banyak kendala, karena ketika data tersebut diolah, dilakukan pemodelan dan banyak masalah seperti misal terdapat data-data yang ganda, kemudian terdapat kolom yang kosong, maka diperlukannya pembersihan data terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan proses yang cukup susah jika tidak mengetahui bagaimana dasar-dasar dalam pemodelan atau dalam challenging text. Oke, baik. Tersebut merupakan 3 soal yang saya bacakan untuk memenuhi bagian 2 dari UAS PDS. Terima kasih.